Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin tugas komunikasi Islam dan kelompok sama kelasnya. Di sini di hadapan saya ada narasumber Mas Egyan Ali Muhammad selaku anak dari pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Masum. Di sini saya mau tanya-tanya tentang komunikasi Islam di Pondok Pesantren Krapyak. Kan kebanyakan di Pondok Pesantren kan orang-orang kan berpikirnya nggak bisa main HP, terus kalau mau nelpon orang tua itu gimana? Kan orang-orang jadi ambigu pikirannya. Nah, di sini kita akan pecahkan dan kita tanyakan sama narasumbernya langsung. Oke. Langsung saja, di Pondok Pesantren Krapyak kan udah terkenal di Jogja kan. Nah, anak-anak tuh biasanya kalau mau berhubungan dengan orang tua itu gimana? Apakah ada fasilitasnya atau gimana? Dari pondok pesantren biasanya memfasilitasi dengan adanya HP pondok ya, HP asrama atau lebih tepatnya. Jadi kalian itu atau para santri tetap bisa untuk menghubungi orang tua. Biasanya beberapa pondok ada juga yang memberi waktunya tenggatnya 2 minggu sekali nelpon atau sebulan sekali untuk menelpon orang tuanya. Untuk masalah kenapa kok tidak boleh membawa HP, itu juga karena supaya tidak mengganggu pembelajaran santri selama di pondok. Karena HP untuk saat-saat modern seperti ini sangat mengganggu pembelajaran. Yang memang banyak yang bilang itu kan HP untuk googling sesuatu, untuk mencari sesuatu. Tapi untuk para santri saat ini, kita bisa misalkan mencari kata kunci bahasa Arab bisa di kamus terlebih dahulu, jadi tidak langsung instan lewat HP. Dan juga yaitu tadi tidak mengganggu pembelajaran. Dan jadi supaya santri itu fokus akan pembelajaran yang mereka selama ini di pondok gitu ya. Berarti komunikasi kepada orang tua itu masih tetap jalan ya? Masih tetap berjalan dengan HP yang sudah disediakan oleh pondok. Yaps, dan memang dibatasi ya. Jadi biasanya supaya anak itu tidak terlalu sering menghubungi orang tua. Nanti jika anak-anak sering menghubungi orang tua, nanti mereka malah ada kemungkinan tidak fokus dengan belajar mereka, karena mereka mungkin terlalu aku jadi ingin pulang gitu. Mereka malah lupa dengan kehidupan pondok pesantrennya, yang mereka punya teman-teman gitu. Mereka malah lebih kepikiran sama orang tua. Berarti di Analman sudah dijatah dan itu pasti ada ada hari atau misal seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali untuk komunikasi dengan orang tua yang ada di rumah, kan jauh mestinya itu. Ya. Itu waktunya itu seminggu sekali apa gimana atau dibatasi? Di Pondok Pesantren Krapyak ini kita memberi waktunya 2 minggu sekali ya. Itu saat Kamis pulang sekolah, berarti sekitaran jam 3 sampai Jumat sampai sore. Jadi Kamis sore sampai Jumat sore. Kita beri waktu mereka untuk menelpon, Dan itu seluruh santri apakah bisa keseluruhan bisa menelpon ke orang tua masing-masing? Kan pasti kan terbatas itunya alat komunikasinya ke orang tua. Biasanya kami memberi mereka ya, biasanya seperti jika menelpon 15 menit saja. Jadi kasihan teman-teman yang lain yang mengantri. Misalkan Anda bolehlah kangen-kangenan dengan orang tua, tapi juga jangan setengah jam juga, kasihan sama yang mengantri buatnya. Jadi beri waktu mungkin 15 menit 10 menit supaya nanti teman-temannya bisa dapat jatah menit pun juga. Oh, berarti dibatasi ya. Berarti kalau misalnya ya sampai 30 menit 1 jam tuh kadang-kadang apakah teman-temannya itu kayak wih gantian. Ya malah kelamaan, malah gini, seringkali anak nelpon kelamaan itu malah membuat mereka malah jadi kangen rumah atau orang tua gitu loh. Jadi malah
keseringan kangen-kangenan kan, jadi ya itu mereka malah lebih ingat rumah, lebih ingat ortu, jadi malah mereka malah lupa akan pondoknya gitu. Jadi jangan lama-lama, nanti Anda juga ada banyak yang mengantri di belakang, dan ya itu. Oke, jadi memang udah disediain fasilitasnya, jadi enggak semua, enggak kita apa namanya mau pikiran kita wah di pondok tuh nggak bisa komunikasi, nggak ini bisa, udah difasilitasi sama pondok itu ada. Dan memang ada batasannya, dibatasi. Ada batasnya, tapi nggak boleh bawa HP alat komunikasi untuk orang tua. Tapi kalau misalnya Lebih tepatnya sendiri sih. sendiri Iya. Dia boleh membawa untuk pribadi ya. tapi kalau komunikasi secara langsung orang tua datang ke pondok itu gimana? Maksudnya ada dari gimana itu diperbolehkan untuk orang tua nengok santrinya anaknya ke sini dan batasan waktu itu gimana, terus tata caranya itu kan pasti kan orang-orang pada tahu sih susah ini itu gimana. Untuk itu kita menamakannya dengan sambangan ya, sambangan atau penjengukan. Itu ada sebulan sekali. Jadi misalkan nelpon 2 minggu sekali, maka sambangan ini terjadi sebulan sekali. Jadi sebulan sekali setiap hari Kamis tadi ya, Kamis sore sampai Jumat sore, itu anak diperbolehkan untuk disambang orang tuanya. Jadi mungkin yang rumah-rumah yang dekat ya, mungkin rumah orang tuanya di Jogja gitu ya, orang nanti datang menjenguk anaknya gitu, untuk sekedar memberikan makanan atau sekedar sapa. Tapi memang yang untuk orang tuanya jauh-jauh ya tidak dipaksakan juga untuk datang. Jadi komunikasi antara anak dan orang tua itu tetap berjalan tanpa adanya batas di pondok pesantren ini. Ya, Secara langsung maupun tidak langsung. Tapi ketika orang tua yang dari luar Jawa ingin komunikasi dengan anak, tapi orang tua itu pengen langsung datang ke pondok pesantren, ini apakah diterima orang tuanya itu untuk berkomunikasi langsung, apakah harus melewati gerbang atau dari pembimbing ke pembimbing baru bisa tersampaikan komunikasinya, atau bisa secara langsung? biasanya beberapa orang tua yang dari jauh jika ingin jenguk anaknya ke sini, mereka kami sarankan untuk datangnya saat hari penjemuan itu, jadi hari sambangan, jadi bersama dengan orang tua yang rumahnya dekat ya. Jadi supaya waktu orang tua menjenguk itu tidak, memang mungkin menghubungi pembimbing dulu, jadi supaya nanti ini saya mau datang ke sini, nanti tolong hubungi anaknya kalau saya mau kesini. Ya itu mungkin hanya sekedar memberi kabar, tapi ya saat sudah dijenguk itu ya sudah, itu urusan orang tua dan anaknya itu. Berarti komunikasinya itu ketika anak sudah dibawa orang tua itu ya udah komunikasinya ya mereka sama anak, dan pengurus itu tidak ikut campur dengan urusan itu. Ya, dan tetap yang tadi batasan tadi ya, tidak lama-lama, mungkin misalkan orang tua sampai cuma sore saja, tidak sampai dibawa keluar, karena penjengukan hanya dijenguk ya, yaitu hanya didatangi, tidak untuk dibawa keluar. Jika dibawa keluar itu namanya pulang, kalau pulang nanti ada waktu tersendiri. Berarti komunikasi antara anak, pengurus, orang tua itu masih tetap terjalin, dan pentingnya itu antara komunikasi orang tua ke anak, pengurus ke anak, pengasuh ke anak itu gimana? Untuk hubungan itu berarti misalkan hubungan anak dan ini ya, orang tua. Ya mungkin hubungan anak dan orang tua melewati HP tadi, melewati sambangan, hari penjengukan. Jika yang hubungan anak dan pembimbing itu biasanya melewati saat ngaji Quran, atau saat kosong gitu, mereka foto. Untuk hubungan yang jalan sama pengasuh itu biasanya ada kayak hari tersendiri, nanti pengasuh ngaji, nah disitulah pengasuh berinteraksi dengan anak santrinya gitu. Berarti beda antara orang tua komunikasi dengan anak, pengurus komunikasi dengan anak, dan pengasuh komunikasi dengan anak itu beda-beda. Iya, beda-beda.
berarti secara tidak langsung anak-anak itu kan menjadi apa ya, menjadi lebih paham tentang gimana sih komunikasi tentang orang tua yang baik, tentang pengurus yang baik, pengasuh yang baik. Itu kan dalam lingkungan itu kan pasti ada apa ya, ada pembelajaran Iya. ya kan, ada pembelajaran kepada anak. Komunikasi kan Jogja kan terkenal dengan Sopan santun. sopan santunnya. Apakah itu ke bawah anak untuk berbicara dengan pengurus, dengan orang tua ataupun pengasuh, apakah itu bisa terbawa? Dari pihak pembimbing, pengurus selalu mengajarkan untuk tata krama dan sopan santun, atau bahasa Islamnya adab lah, untuk selalu beradab bertemu dengan orang tua, tata cara, tata sopan santun dengan orang tua, adab dengan kiainya, adab dengan pengurus atau pembimbingnya gitu. Jadi apalagi kita jadi benar, kita berada di Jogja yang mana tata krama dan sopan santun sangat tinggi. Jadi kita mengajarkan adab dengan orang tua, pengurus dan pengasuh seperti apa. Jadi semua kesimpulan yang dapat kita ambil, komunikasi santri kepada orang tua, pengurus dan pengasuh itu masih bisa terjalin tanpa adanya sekat, dan itu pasti ada batasannya. Maksudnya batasan itu kan ada jam-jamnya tertentu, karena di pondok pesantren kan tidak seluasa ketika kita di rumah seenak kita main HP atau langsung pada orang-orang, tidak semudah itu. Jadi ada batas-batasan dan ada ada batas-batasan dan ada untuk kita berkomunikasi yang baik. Oke, terima kasih Mas Yan yang telah memberi kesempatan, meluangkan waktu untuk mengenal lebih dekat dengan komunikasi santri kepada semua yang ada di pondok pesantren. Ya udah, sampai bertemu di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.